Kabar? Hari ini kita ngobrol lagi yuk. Kita bahas tentang fermented food. Halo Gaps Hero. Kembali lagi di channel Gaps Diet Indonesia, dan saya Yunita Harja, your Gaps Diet Practitioner. Apa kabar? Hari ini kita ngobrol lagi yuk. Kita bahas tentang fermented food, makanan fermentasi, probiotik. Oke, karena makanan fermentasi ini merupakan staple dari selain dari kaldu ya, merupakan staple dari Gaps Diet protokol. Oke, jadi kita mengenal dulu tentang makanan fermentasi. Makanan fermentasi itu apa sih? Makanan fermentasi itu adalah makanan yang diawetkan, yang telah mengalami proses pengawetan. Oke, jadi sejarahnya itu ini sebenarnya sih di setiap tradisi itu pasti ada ya. Tapi kalau misalnya jadi gini, kalau misalnya di negara 4 musim, contoh mereka bercocok tanam karena sebenarnya makanan fermentasi ini banyak ya, bukan hanya sayur-sayuran, tapi juga ikan, daging juga bisa difermentasi. Jadi kalau misalnya di negara 4 musim yang mereka hanya bercocok tanam itu kan dalam 1 tahun mungkin hanya di musim semi atau di musim panas gitu ya, karena kan suhu berubah-ubah. Jadi begitu mereka tanam, hasil panen berlimpah, mereka harus nyimpen in case nanti in the winter selama musim dingin mereka tetap ada makanan. Nah, karena kan zaman dulu juga kan masih belum ada kulkas, masih belum ada media-media penyimpanan seperti itu. Oke, jadi ancestor kita, bukan kita sih ya, pokoknya para orang-orang dulu itu mereka cari solusi bagaimana caranya mereka bisa mempreserve makanan sehingga mereka punya cukup makanan sepanjang tahun. Oke, proses-proses ferment kalau di Indonesia juga sama sih. Indonesia mungkin kalau misalnya hasil panen berlimpah misalnya hanya disimpan biasa-biasa saja, itu kan bisa rusak. Nah, jadi juga dilakukan proses fermentasi untuk bisa mengawetkan. Jadi misalnya nanti panen sedang tidak bagus atau bagaimana, mereka tetap ada makanan, gitu ya. Oke, proses fermentasi itu sendiri banyak macam. Kalau yang mereka bisa menggunakan garam. Yang paling populer ini garam. Garam ini bisa berarti garam langsung garam, seperti pada pembuatan kimchi. Kimchi ini kan si sawi putihnya ini kan langsung dipakai garam, gitu ya. Pakai garam, dikeluarin cairannya yang ada dalam pada sawi itu, dan seterusnya. Bisa juga pakai alkohol, bisa juga pakai gula, itu juga bisa. Oke. Daging ham, bukan ham ya, daging pokoknya kayak ikan asin itu juga kan sudah mengalami proses fermentasi. Saya pernah ada buat liputan konten di channel Instagram Gaps Diet Indonesia tentang makanan-makanan fermentasi khas Indonesia. Mungkin itu juga bisa dibaca-baca, bisa dilihat-lihat. Salah satunya itu ada seafood, ya, seafood ikan kecil atau udang kecil yang difermentasi. Ini kalau nggak salah itu makanan khas di daerah Kalimantan, Bangka, Belitung gitu, ya. Kalau di luar negeri kan ada aduh saya lupa itu namanya, yang fermentasi ikan itu ya. Nah di Indonesia juga ternyata ada, oke. Tapi saya nggak mau membahas terlalu banyak tentang cara pembuatannya karena itu banyak macam dan nanti mesti bahas satu-satu itu agak banyak. Oke, jadi makanan sejarahnya yaitu makanan probiotik itu yang sering didengar orang lah, yang sering dikenal orang itu ya ada beet kefas. Beet kefas ini dari apa? Dari buah beet.
Proses pembuatannya sebenarnya gampang banget. Kalau Gapskiro tahu buah bit, oke? Buah bit itu kan dibersihkan, dikupas, kulitnya dibuang, lalu dipotong, oke? Tinggal direndam di brine water. Brine water itu apa? Air dan garam. Tapi garamnya make sure harus garam yang berkualitas baik, oke? Paling enggak itu garam laut yang belum diproses. Jadi trace mineralnya masih ada, bisa juga pakai Himalayan salt, bisa juga pakai sea salt, apapun itu direndam, dikasihin air, airnya harus di atas si bit kevasnya itu, ditutup rapat karena dia proses fermentasinya tanpa udara, anaerob, oke? Biasanya setelah lewat 4 hari itu sudah jadi itu fermentasinya. Ada juga cuka apel, itu juga termasuk minuman probiotik. Ada juga kefir. Kefir ini juga bisa milk kefir, bisa juga water kefir, itu juga ya. Makanan probiotik ada lagi apa lagi? Ada kombucha, ada yogurt, oke? Apalagi tuh? Banyak macam sih ya. Tape juga kalau misalnya pembuatannya harus baik ya. Kimchi juga termasuk makanan fermentasi juga. Yang paling yang juga lumayan ngetop itu yang sering yang enak juga itu miso, natto. Itu miso dan natto itu terbuat dari kacang kedelai. Oke. Pertanyaannya itu kenapa sih kita harus mengkonsumsi makanan probiotik, makanan fermentasi? Yang pertama itu karena makanan fermentasi itu mengandung probiotik. Oke, probiotik itu apa ya? Ngomong simpelnya seperti bakteri baik deh ya. Probiotik itu bakteri baik. Jadi untuk menyeimbangkan ke flora, gut flora, oke, bakteri-bakteri yang ada dalam saluran pencernaan kita. Karena kalau misalnya di dalam perut kita itu terlalu banyak parasitnya dibanding bakteri baik, maka saluran pencernaan kita itu akan mengalami problem, masalah. Masalahnya itu apa aja? Ya, yang paling gampang deh, yang paling sering itu diare, bolak-balik diare, atau enggak susah BAB, atau kembung, atau sering mual. Nah, itu yang paling simpel-simpelnya. Nah, kalau misalnya udah problemnya udah makin banyak, udah makin berat, nanti muncul likigat, oke? Nanti merembet itu dari situ masalah-masalah yang lebih berat-berat lagi. Tapi secara garis besar, makanan fermentasi itu banyak mengandung probiotik baik, dengan catatan proses pembuatannya itu harus bersih dan steril. Oke, jadi tidak ada bakteri-bakteri yang tidak diinginkan masuk ke dalam makanan fermentasi kita. Oke, makanan fermentasi mengandung banyak vitamin C. Jadi itu bisa menjadi immune booster. Vitamin C alami ya, banyak vitamin C-nya itu. Juga proses fermentasi ini dapat sangat berguna untuk menghilangkan antinutrien yang ada dalam sayur-sayuran. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sayur-sayuran itu sebenarnya juga kan, mereka nggak mau dimakan. Oke. Kedua, manusia ini kan secara nature-nya itu memang lebih menyerupai karnivor dibanding herbivor. Oke. Jadi kalau misalnya herbivora itu mereka di saluran pencernaan ada rumen, oke, sedangkan kalau misalnya pada karnivora, pada manusia, kita tidak punya rumen, kita memang punya usus besar dan itu adanya di paling akhir saluran pencernaan kita. Jadi badan manusia by nature itu memang tidak bisa mengkonsumsi terlalu banyak antinutrien, oke? Antinutrien itu seperti yang sudah saya jelaskan di konten-konten video saya sebelumnya adalah lectin, oxalate, phytase, oke? Mungkin nanti saya akan menjelaskan lagi antinutrien, makanan-makanan yang mengandung goitrogen. Goitrogen ini adalah antinutrien yang mencuri kandungan iodine yang ada di dalam tubuh kita ataupun dari makanan yang kita makan. Jadi penyerapan iodine-nya ini dihambat, oke? Dan ini akan mengganggu proses kerja kelenjar tiroid kita. Tapi itu pembahasan lain lagi. Hari ini saya membahas makan fermentasi dulu, oke?
Jadi salah satu kenapa kita harus mengkonsumsi makanan fermentasi, satu tadi sebagai immune booster, oke, banyak vitamin C-nya, immune booster, dan untuk menghilangkan, memudahkan si sayuran itu, si makanan itu untuk dicerna oleh badan kita. Jadi sebelum kita makan, semua gulanya itu sudah di-convert, seperti kayak pada yogurt kan ada kaseinnya gitu ya, terus ada gulanya, itu sudah di-convert sama si bakteri baiknya itu menjadi lebih mudah untuk dicerna. Oke, jadi menghilangkan antinutrien pada makanan. Makanan fermentasi ini sendiri juga memiliki banyak mikrobiom dibanding dengan kalau misalnya kita minum suplemen probiotik yang kapsulan, yang botolan, kapsulan begitu. Sebenarnya minum probiotik kapsulan itu bagus nggak? Ya bagus-bagus aja, kenapa enggak? Selama sesuai dengan kebutuhannya dan probiotik tersebut dibuat oleh pabrik yang memang kompeten untuk memproduksinya. Tapi kalau misalnya, karena kan banyak ya suplemen-suplemen itu yang mereka jadi kayak zat sintetis, nah itu kan berbahaya, lebih berbahaya. Tapi ada baiknya meskipun Gaps Hero mengkonsumsi probiotik botolan, commercialized probiotic supplement, juga melengkapi dengan makanan-makanan fermentasi. Karena apa? Saya jelaskan. Oke, kalau misalnya terlepas dari harga juga ya, karena kan probiotik botolan itu kan juga kan, apalagi sekarang karena itu termasuk barang impor dan exchange rate juga makin lama makin naik, itu kan pasti kan akan menjadi beban kalau misalnya dikonsumsi secara terus-menerus. Oke, jadi sekarang kita ngomong tentang itu aja. Kalau misalnya probiotik, fermented food yang kita buat sendiri, yang homemade, itu kita bisa atur dia punya potensinya, atau mau light atau mau lebih potent itu maksudnya lebih potent, lebih kuat gitu ya. Semakin lama dia mengalami proses fermentasi, biasanya itu kadar potensinya itu makin tinggi. Karena tapi juga harus hati-hati bagi yang muslim, karena kalau misalnya proses fermentasinya ini terlalu lama, bakteri ini kan merubah glukos menjadi lactic acid, oke? Tapi kalau misalnya seiring dengan perubahan dari glukos ke lactic acid itu ada alkohol yang dilepaskan, oke? Ada perubahan itu menghasilkan alkohol, dan alkohol ini kan harus hati-hati, takutnya tidak sesuai. Jadi untuk lama fermentasi makanan fermentasi masing-masing ini harus disesuaikan, karena ini saya kurang paham. Oke, kurang paham. Masing-masing itu harus misalnya di fermentasi berapa lama nih yang masih aman sesuai dengan ketentuan MUI ya biasanya ya. Oke. Jadi makanan probiotik ini seperti yang saya sudah bilang, ada yang commercialized suplemen, ada yang homemade. Masing-masing ada plus minusnya, oke? Tapi ada lebih baiknya yang probiotik homemade ini tetap dikonsumsi meskipun Gaps Hero mengkonsumsi yang kapsulan, yang pabrikan. Proses pembuatan itu harus bersih dan steril. Sekali lagi saya ingatkan, jangan jorok. Oke, jangan jorok. Segala sesuatunya itu kalau bisa kita mau pakai toplesnya, alat masak itu semuanya paling dikit harus disteril. Kalau tidak punya alat steril, oke, paling enggak direbus sebentar. Oke, lalu disisihkan, dikeringkan di tempat yang bersih. Different fermented food have different benefit. Masing-masing makanan probiotik itu dia ada spesialisasinya sebenarnya. Contoh misalnya seperti kayak yang tadi saya sudah sebutkan, Bitkefas ya. Bitkefas itu dia sangat bermanfaat untuk membersihkan ginjal. Jadi kalau misalnya Gaps Hero atau anaknya yang mempunyai masalah konstipasi, ada baiknya mengkonsumsi Bitkefas. Oke, Bitkefas. Kalau sauerkraut, nah kalau misalnya kita baca buku Gaps Hero itu kan, buku Gaps Diet Protocol yang ditulis oleh Dr. Natasha Campbell McBride sendiri,
banyak menganjurkan sauerkraut. Sebenarnya kenapa? Oke. Kenapa? Karena sauerkraut itu banyak kandungan hydrochloric acid, dan lactic acidnya itu banyak. Jadi dia bisa membantu mengembalikan ke asam lambung kita. Asam lambung manusia itu harusnya pH-nya 2 atau di bawah 2. Dan karena ketidakseimbangan flora dalam saluran pencernaan kita, kadar keasaman itu justru berubah menjadi lebih basah. Nah, ini makanya orang bisa kena sakit, malah bisa kembung. Itu sebenarnya ciri-ciri dari SIBO, SIBO. Dan sauerkraut ini atau hydrochloric acid, misalnya mau beli suplemennya, juga beta-HCl, ini bisa dipakai untuk meningkatkan kadar asam pada lambung. Itu bisa dipakai sauerkraut, atau juga bisa dipakai cuka apel. Cuka apel juga sama, hydrochloric acidnya tinggi, lactic acidnya juga tinggi. Jadi itu dua-duanya bisa dipakai untuk meningkatkan kadar asam pada lambung ya. Kalau kefir, cuka apel tadi sudah, kefir ini ada water kefir, ada milk kefir. Milknya juga bisa pakai susu sapi, susu kambing, bebas. Kalau water kefir, this is one of my favorite sih, karena simple, simple. Ibu juga bisa pakai coconut water, either you put it in the water kefir grain atau taruh bersama dengan SCOBY kombucha. Itu diamkan. Kalau misalnya kefir 1 hari itu udah jadi ya. Kalau misalnya kombucha, coconut water kombucha mungkin perlu beberapa hari. Tapi kalau ada SCOBY, langsung aja wadah, masukin SCOBY-nya sama itu udah berapa hari jadi. Kombucha juga salah satu favorit saya. Memang awalnya dibuat dari teh manis dan pakai gula pasir. Biasanya itu kalau awal-awal lah, karena kita kan mau mengembangkan si SCOBY ini menjadi SCOBY yang baru. Nah, tapi kalau misalnya sudah lewat 1 batch, itu bisa dipakai. Biasanya saya pakai rohani. Kenapa pakai rohani? Mungkin waktu fermentasinya itu beda. Itu sebenarnya disesuaikan saja sih. Kalau mau lebih asam, ya leave it longer. Leave it longer. Kalau misalnya mau lebih manis, mungkin sekitar 7 hari, 10 hari itu sudah bisa dipanen. Itu enaknya. Kalau misalnya kita bikin makanan fermentasi kita sendiri, kita bisa atur. Misalnya saya bikin kombucha. Kombucha sekarang saya pakai black tea. Terus saya punya teh Thailand misalnya. Nah, teh Thailand, teh merah gitu kan. Saya punya extra SCOBY. Saya bisa bikin 1 batch untuk si teh Thailand ini. Atau misalnya saya punya teh hijau, atau misalnya punya apa, itu kita bisa improvisasi sendiri dan cari yang sesuai sama selera kita. Dan jangan salah juga, karena kita gonta-ganti ingredientnya, maka microbiome yang ada, yang terkandung dalam makanan fermentasi ini pun juga berubah-berubah. Bukan berubah bagaimana, tapi maksudnya this batch ini dengan batch berikutnya itu bisa berubah. Karena kan kalaupun air yang kita gunakan itu sama, mereknya sama, atau air itu sebisa mungkin didihkan dulu ya. Tidak ada rekomendasi harus pakai merek apa airnya, tapi air apapun yang dipakai sebaiknya dididihkan dulu. Tujuan untuk mendidihkannya itu adalah untuk mengurangi klorin yang ada dalam air. Karena air itu baik air yang kemasan ataupun air apa, mereka biasanya menggunakan klorin untuk pembersihnya. Jadi kita didihkan dulu untuk menghilangkan kadar klorinnya. Jadi balik lagi, meskipun airnya sama, bahannya juga bisa sama bisa beda. Kalau sauerkraut kan mungkin kolnya itu gitu kan sama. Tapi ketika kita memfermentasi, itu kan mungkin suhu ruangannya beda. Mungkin cuaca di luar sana beda. Kelembapan udara beda. Itu yang bisa membedakan microbiome apa yang ada di dalam kita punya batch fermentasi tersebut.
Is it a bad thing? No, it's not a bad thing. Karena apa? Karena microbiome itu, GAPS Hero, itu banyak macamnya. Ya, bukan hanya satu atau dua atau bahkan jutaan bahan triliunan, itu kuasa Tuhan. Ya, kita cari di laut yang paling dalam sampai even different ocean, different sea, itu mereka punya microbiome yang berbeda. Oke, kita in the volcano di gunung berapi juga mungkin mereka punya microbiome mereka sendiri. Jadi ini saya agak melenceng sedikit ya, tapi this is fun. Oke, kalau misalnya kita bikin yogurt, yogurt itu sekitar 40-50 untuk si bakteri ini berkembang. Jadi pastikan pemikirannya, oke, untuk bakteri bisa berkembang, suhu yang ideal itu 40-50. Tapi how do you explain when they find out there is a microbiome exists in the volcano, inside the volcano, yang notabene entah itu suhunya berapa, I don't know deh, saya nggak tahu itu berapa, oke? Terus atau enggak di Arctic Sea misalnya, atau misalnya di kutub, itu tetap ada microbiome. Jadi alangkah sempitnya kalau misalnya kita mau cari gampangnya, ya, oke, saya mau sehat, saya mau punya microbiome bakteri baik yang beragam di perut saya, hanya mengharapkan minum suplemen dari botolan. Karena kenapa kita bisa terjadi die off? Kita terjadi die off itu sebenarnya karena perut kita ketemu yang baru. Begitu. Saya nggak bilang die off itu misalnya udah minum sauerkraut nih setiap kali nih, yang ini, terus begitu sauerkraut berikutnya nggak akan die off. Bisa jadi terjadi die off. Kenapa? Karena proses pembuatannya beda. Karena udara, suhu pada saat batch tersebut dibuat itu bisa mempengaruhi kandungan microbiome yang ada di dalam batch tersebut. Oke? Jadi kita sudah bahas kenapa kita harus membahas kenapa kita harus mengkonsumsi makanan-makanan fermentasi, karena itu mengandung probiotik baik yang dapat mensupport kesehatan saluran pencernaan kita. Oke? Terus pasti nanya dong, hubungannya apa antara probiotik baik, probiotik ya, my good microbiome itu dengan penyakit pada tubuh. Oke, hubungannya itu, tubuh manusia itu hampir sebagian, bukan hampir sebagian besar ya, memang our body is consist of microbiome. Oke, dan itu memang, jadi microbiome itu banyaknya tuh di saluran pencernaan, memang terkonsentrasi di usus besar dan rektum yang udah mau deket-deket ke arah pembuangan. Oke, kita punya lambung harusnya steril, harusnya asam. Oke, di pH 2 itu harusnya nggak ada bakteri yang bisa hidup. Kalau misalnya ada bakteri ada di lambung, berarti GAPS Hero mempunyai masalah SIBO. Tadi saya sudah jelaskan. Oke, kalau misalnya terjadi pH dalam lambungnya itu turun nih, pH dalam lambungnya turun, terus terjadi ada bakteri di dalam lambung. Nah, ini kan terjadi kembung ya. Nah, itu akan muncul kayak apa ya? Saya suka bilang tuh seperti kayak rantai makanan, oke? Rantai makanan. Ada jamur, ada cacing, itu semua parasit, itu semuanya they all link together. Okay? Jadi kalau misalnya microbiome yang jahat ini jumlahnya, populasinya lebih banyak daripada microbiome yang baik di dalam perut kita, itu akan menyebabkan leaky gut. Akan menyebabkan leaky gut, itu akan mengganggu proses pencernaan, itu akan mengganggu proses penyerapan makanan. Jadi yang seharusnya kita lakukan adalah kita masukin si antara baiknya, si probiotik baik. Oke, masukin probiotik baik untuk mengusir lah ya, mengusir si bakteri jahat ini keluar. Oke, kalau misalnya sudah kondusif, makanya kalau di GAPS diet itu selain kaldu juga ada fermented food untuk si bakteri baiknya ini. Bakteri baik masuk, tentara baik masuk, tentara jahatnya
tendang keluar, tendang keluar. Kaldu masuk. Kaldu ini kan banyak mengandung makanan yang untuk nambel si leaky gut itu. Oke? Jadi kalau misalnya kita bisa menciptakan keseimbangan mikrobiom dalam perut kita, kita akan memperbaiki leaky gut kita akan memperbaiki sistem kerja saluran pencernaan kita, dan ujung-ujungnya akan sehat, sehat lahir, sehat batin. Oke? Karena saya ingatkan, GAPS itu kan gut and psychology syndrome atau gut and physiology syndrome. Jadi dari perut bisa ke fisik, dari perut bisa ke jiwa. Harus dicoba. Kalau misalnya GAPS Hero belum coba untuk bikin makanan fermentasi sendiri di rumah, harus dicoba. Kalau nggak bisa, caranya bikin, belajar. Saya sih nggak ngajarin kelas fermentasi sih, tapi kalau misalnya ikut pendampingan ke saya, biasanya itu saya ajarin bikin juga, karena harus step by step seiringan dengan di stage mana klien saya itu sedang menjalankan GAPS dietnya, dan makanan fermentasi apa yang sesuai untuk kebutuhannya. Semoga bahasan kali ini bisa membantu, bisa memperjelas kalau misalnya pemahaman tentang kenapa kita harus mengkonsumsi makanan fermentasi, terutama di GAPS protokol ini. Untuk lebih, misalnya masih ada pertanyaan, bisa tulis di komen. Kalau misalnya perlu untuk konsul, bisa menghubungi admin saya di 0817 27 26 10. Demikian, semoga membantu. Terima kasih. Bye-bye.